Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pemikir Dangkal. Mari berpendapat tanpa saling hujat. Halo para netizen yang budiman, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin ya robbal alamin. Ketika akan membuat video ini, ada sedikit kekhawatiran dari saya. Takutnya saya diserang oleh sekelompok fans. Bukan fans saya, tapi fans yang akan saya bahas pada video kali ini. Karena pada video kali ini saya akan membahas yang berkaitan dengan pasangan yang sedang happening saat ini, yang sedang viral dan banyak disoroti oleh semua orang. Siapa lagi kalau bukan pasangan Thorik dan Puji, dan fans mereka menyebutnya dengan sebutan Topu. Karir Puji dan Thorik benar-benar melonjak sejak mereka menyatakan berpacaran, meskipun sempat terjadi semacam drama yang dimana Thorik katanya juga sempat berpacaran dengan Chika Jessica, yang sekarang juga punya kasus lain dengan berbagai dramanya lagi, dan akhirnya mereka memutuskan untuk berpacaran. Dan apa yang terjadi? Mereka benar-benar berada di puncak karir mereka. Banyak sekali endorse yang masuk, iklan. Mungkin kalian akan sering menemukan iklan di YouTube ataupun dimanapun itu yang memperlihatkan antara Thorik dan Puji, yaitu iklan Shopee, My Shopee COD, Shopee apapun itu. Wajah mereka itu selalu muncul. Belum lagi penghasilan mereka dari YouTube, AdSense itu banyak sekali. TikTok, Instagram, atau media sosial lain hampir mereka kuasai semua, dan kita bisa menemukan wajah mereka berdua. Dan yang paling menghebohkan saat ini dan paling banyak dibicarakan oleh warganet atau netizen adalah sekarang mereka punya acara tersendiri di televisi yang ditayangkan di Trans TV atau Trans 7 ya, koreksi jika saya salah. Dan apa judulnya saya juga lupa, kalau tidak salah sih Puji Thorik atau Thorik Puji Love Story lah. Acara semacam ini sebenarnya sudah banyak, tapi acara-acara yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari pasangan itu yang sudah pernah tayang setahu saya itu yang sudah menikah atau punya keluarga dan punya anak. Misalnya acara Raffi Ahmad, kemudian acara Anang Hermansyah dan keluarganya, kemudian acara apalagi ya, Pak Inul dan suami serta anaknya. Itu adalah acara-acara yang sudah dibuat oleh pihak Trans TV yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dari artis. Mengapa ketika tayangan antara Thorik dan Puji ini sedikit mengandung kontroversi? Itu tadi, karena mereka masih pacaran. Dan itu pada acara tersebut diperlihatkan semua kegiatan yang dilakukan oleh Thorik dan Puji saat berpacaran. Untuk yang sekadar suka hiburan mungkin akan menikmati tayangan ini, tapi bagi yang mungkin agak sedikit kritis, yang sedikit memberikan penilaian terhadap sebuah tayangan, mungkin tayangan ini akan menjadi kontroversi dan perlu dievaluasi lagi untuk apakah akan ditayangkan atau dipertahankan ataupun dihapus saja. Banyak netizen yang mengatakan bahwa tayangan ini tidak pantas untuk ditayangkan. Ada juga yang mengatakan hapus saja tayangan ini. Karena apa? Karena tayangan ini menjadi tontonan dari segala kalangan umur. Tidak hanya orang dewasa, tidak hanya orang tua, tapi yang menonton tayangan ini malahan kebanyakan adalah anak-anak yang mungkin di bawah umur, kemudian remaja yang baru menginjak dewasa,
yang tentunya sangat berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari mereka, karena yang mereka tonton itu yang akan mereka ikuti. Kalian berada di pihak mana nih? Apakah kalian yang mendukung acara ini untuk terus ditayangkan, atau kalian adalah tim ataupun pihak yang setuju jika tayangan ini disudahi saja atau dihapuskan di siaran televisi nasional tersebut? Di pihak manapun kalian, sebenarnya ini adalah sebuah pilihan. Kalaupun kalian benar-benar menikmati acara tersebut, tentunya itu menjadi hak kalian dan selera kalian. Tapi kalaupun memang kalian tidak menyetujui ataupun tidak suka dengan tayang-tayang tersebut, kalian punya hak untuk bersuara. Dan apapun hasilnya, suara yang kalian sampaikan tersebut, jika disetujui ataupun tidak, tentunya kita harus menerima. Apa yang kita suarakan harus kita sampaikan agar kedengaran tentunya. Kalaupun nantinya berakhir dengan sesuatu yang tidak sesuai keinginan kita, yang penting kita sudah menyuarakan apa yang ada di pikiran kita sekarang. Memang ya teman-teman, dibandingkan di kota, di desa ini akses internetnya jauh ya, masih belum sebanyak ataupun secepat yang ada di kota, sehingga yang menjadi tontonan utama oleh warga masyarakat di desa-desa ataupun di dusun-dusun yang mungkin masih jangkauan internetnya belum terlalu memadai, tentunya tontonan mereka itu adalah sebagian besar adalah di televisi. Dan bagaimana jika ditonton oleh anak-anak atau remaja yang tentunya pikiran mereka ini dalam membedakan sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk itu perlu untuk beri bimbingan, karena terkadang apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, itulah yang akan menjadi sesuatu yang mereka anggap benar. Kalau umpamanya cara pacaran tersebut antara Puji dan Torik menjadi tayangan favorit mereka yang menjadi sesuatu yang mereka tiru, ini tentunya akan berbahaya, karena anak-anak dan remaja akan sangat mudah untuk meniru sesuatu yang menurut mereka benar dan enak dan nyaman dan tentunya mudah untuk ditiru. Berbeda halnya jika sesuatu itu yang sifatnya merasa membuat mereka kesulitan dan mereka tentunya tidak ingin meniru hal tersebut. Dalam hal ini ada juga rasa penasaran dari mereka untuk melakukan sesuatu. Kalau umpamanya tayangan ini pacaran yang menjadi tontonan utama mereka sehari-hari, ini akan sedikit mengkhawatirkan. Mereka tentunya akan ingin sekali pacaran. Bukan melarang untuk pacaran ya. Saya di sini bukan melarang untuk mereka pacaran, tapi untuk seumuran mereka yang menjadi patokan itu bukan sebenarnya tontonan seperti ini. Akan lebih bagus jika mereka menonton satu yang memiliki nilai edukasi, satu yang bermanfaat, satu yang bisa membuat mereka mempunyai mindset yang lebih bagus. Takutnya mindset mereka ini ternyata untuk seumuran gini pacaran itu bagus karena idola mereka melakukannya. Itu yang menjadi kekhawatiran jika mereka selalu menonton tayangan seperti Puji Torik Love Story ini yang tayang di televisi nasional ya. Menurut saya KPI juga harus memiliki andil untuk mengevaluasi tayangan-tayangan seperti ini, karena KPI sebenarnya sudah menyatakan bahwa tayangan yang tidak mendidik itu tidak pantas untuk ditayangkan. Itu kunci mereka ketika menyensor sebuah tayangan. Dan saya juga mohon pada KPI mungkin untuk melihat ya, atau menilai, mengevaluasi apakah tayangan ini pantas untuk ditayangkan di televisi nasional. Kalaupun memang hasilnya KPI menyatakan ya ini tidak akan mempengaruhi generasi penerus bangsa, tidak akan mempengaruhi anak-anak di bawah umur, tidak akan mempengaruhi remaja, ya saya poin-poin aja, karena tentunya ketika saya berpendapat di sini sebagai pemikir dangkal, itu yang ada di pikiran saya. Kemungkinannya, kalaupun benar, ini juga namanya prediksi ataupun hipotesis ya. Kalau
umpamanya tayangan seperti ini dilanjutkan, menurut saya dia akan berpengaruh terhadap generasi bangsa kita yang punya mindset pada seumuran segitu ya berpacaran itu biasa, dan mindset mereka seperti itu. Dan yang paling jauh ini belum tentu terjadi juga. Anak-anak ini punya rasa penasaran, mereka ingin mencoba sesuatu yang baru, dan mereka juga punya sesuatu yang ingin berinovasi uh, dalam hal sesuatu, yang melakukan sesuatu. Misalnya ketika mereka berpacaran, dan banyak sekali kebucinan-kebucinan yang dipertunjukkan dan dianggap itu biasa, kemudian mereka menaikkan levelnya dalam artian sesuatu yang negatif ya. Karena apa? Saya khawatir ketika mereka terbiasa untuk pacaran, ketidakberuntungan atau kecelakaan, hamil di luar nikah, karena mereka menganggap itu sesuatu yang biasa. Dan ketika mereka melakukannya, saya tidak tahu apakah akan ada penyesalan atau tidak, tetapi hal itu bisa saja terjadi karena pacaran ini dianggap biasa. Dimulai pertama dari ciuman, mungkin levelnya kemudian meningkat ke sesuatu yang lebih merugikan dan sesuatu yang lebih dewasa. Menurut saya memang dalam hal ini orang tua memiliki peran yang sangat penting, sangat krusial dalam memberikan bimbingan kepada anaknya dalam hal tontonan. Kalau umpamanya orang tua melihat ini sesuatu ataupun paham bahwa acara seperti ini kurang mendidik, sebaiknya tentunya orang tua harus bisa memberikan filter juga kepada anak-anaknya bahwa tontonan ini tidak pantas, ya alihkan ke siaran lain, ya siaran hiburan lainnya tentunya. Dan orang tua harus diberikan pemahaman, dan sebenarnya saya yakin juga orang tua juga sudah mulai paham ya sekarang, mana tontonan yang seharusnya, mana tontonan yang tidak seharusnya, dan mereka harus memegang kendali terhadap remote ya mungkin ya, karena tayangannya setahu saya itu adalah jam prime time, jam ketika semua anggota keluarga berkumpul, dan pengawasannya jauh lebih mudah. Berbeda halnya kalau umpamanya jamnya ketika jam orang tua kerja, tentunya pengawasan yang dilakukan juga akan sulit. Tentunya selain itu KPI kemudian pemerintah harus juga punya filter juga, sama seperti orang tua, agar tayangan-tayangan yang sifatnya kurang mendidik, yang sifatnya arahnya ke kurang baik untuk generasi bangsa kita, itu lebih difilter lagi atau dievaluasi lagi. Karena masih banyak di negara kita yang akses internetnya tidak memadai di kota-kota, sehingga tontonan utama mereka adalah televisi, sumber informasi mereka adalah televisi. Dan kalau umpamanya televisi ataupun siaran televisinya ini kurang mendidik, ya itulah yang mereka dapatkan. Tidak ada lagi informasi pembanding yang bisa mereka jadikan acuan. Kalau umpama di kota itu bisa didapatkan lewat internet. Ya harus kita akui, tidak semua tontonan itu harus sifatnya mendidik, tapi kalau bisa sifatnya jangan sampai mengarahkan atau menjerumuskan sesuatu yang negatif. Memang kita mengharapkan hiburan dari sebuah tayangan, tetapi kalau umpamanya hiburan tersebut menjerumuskan ke sesuatu yang negatif, maka akan lebih baik jika tontonan tersebut dihentikan ataupun dinonaktifkan saja. Meskipun tontonan tersebut bersifat hiburan, tentunya kita mengharapkan tontonan yang berkualitas. Dalam hiburan tersebut jangan sampai ada kata-kata yang kasar, kata-kata yang sifatnya ada bullying ataupun sifatnya negatif. Kita harus tetap punya sesuatu yang berkualitas dari tayangan hiburan tersebut. Semua yang saya sampaikan adalah hasil pemikiran dan kalau saya sebagai seorang manusia biasa, dan berarti kalau umpamanya kita sependapat berarti kita satu frekuensi. Tapi kalau umpamanya berbeda pendapat, mari kita diskusi. Saya rasa sekian video saya pada kali ini sebagai pemikir dangkal.
Semoga teman-teman mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dari video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe bagi yang belum, agar channel ini terus berkembang dan membagikan pemikiran-pemikiran dangkal yang mungkin sefrekuensi dengan teman-teman. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.